Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustianisi dari kelas 6 Agro C18. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hormon tumbuhan atau yang sering kita kenal dengan zat pengatur tubuh. Hormon ini berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu hormon yang berarti menggerakkan. Ada juga yang mengatakan hormon ini merupakan chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Ada beberapa kosakata atau bahasa yang harus kita pahami gitu ketika kita sedang belajar mengenai hormon, yaitu pertama fitohormon. Fitohormon ini merupakan senyawa organik non-nutrisi yang disintesis pada bagian tertentu pada tumbuhan yang kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis, morfologis, maupun biokimia. Namun, senyawa ini hanya aktif dalam jumlah yang kecil. Kemudian ada istilah lainnya, yaitu zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator, merupakan senyawa organik non-nutrisi yang mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara kualitatif. Nah, senyawa ini tuh aktif dalam konsentrasi yang rendah. Kemudian ada istilah inhibitor yang merupakan senyawa organik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan tidak mampu mendorong pertumbuhan tanaman pada konsentrasi berapapun. Nah, selanjutnya itu hormon pada tumbuhan dapat dihasilkan dari individu itu sendiri atau hormon endogen. Kemudian ada juga hormon yang berasal dari luar individu itu sendiri atau di luar dari tanaman itu, yaitu hormon eksogen. Hormon ini seperti hormon sintetis. Nah, ciri-ciri dari hormon itu ada yang pertama merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Kemudian dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Tempat pembuatan atau biosintesis dan tempat bekerjanya itu berbeda, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Nah, ada 3 hal penting dari sistem respon yang perlu diperhatikan agar hormon dapat bekerja dalam jumlah submikromolar ataupun mikromolar guna mengendalikan aktivitas gen, yaitu jumlah dari hormon harus mencukupi dan tepat pada setiap sel. Sel sasaran atau sel yang tanggap terhadap hormon harus benar-benar mengenai hormon dan mengikat hormon tersebut secara erat. Dan harus ada proses metabolik yang mengarah pada penguatan syarat atau kurir bagi hormon. Proses metabolik tersebut biasanya dipicu oleh protein penerima. Nah, ahli botani ini ada menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, sitokinin, hormon giberelin, dan asam absisat, serta etilen. Berdasarkan fungsi hormon pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu hormon yang berperan dalam memacu pertumbuhan, itu ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Sedangkan hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan itu adalah ABA atau asam absisat. Nah, hormon auksin ini ditemukan oleh Verschueren yang merupakan salah satu seorang mahasiswa pascasarjana di salah satu universitas di negara Belanda yang berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman atau di bagian ujung dari suatu kleoptil yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan di tahun 1926. Nah, senyawa ini dikenal dengan sebutan hormon auksin. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping itu terdapat peragaan Wen mengenai auksin yang dapat membengkokkan ujung koleoptil, di mana bagian ujung koleoptil itu dari tanaman Avena sp dipotong lalu dipindahkan ke bagian atas agar. Bagian ujung koleoptil lain dipotong, kemudian potongan agar yang telah menyerap auksin tadi dipindahkan pada sisi koleoptil. Koleoptil tersebut kemudian menyerap auksin yang berada di agar, akibatnya terjadi pembengkokan koleoptil akibat dari pemanjangan di salah satu sisi koleoptil. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Verschueren ini pada tahun 1920 berhasil membuktikan bahwasannya auksin adalah zat yang dapat berdifusi
dan merangsang pembesaran pada sel. Kemudian di tahun 1930 barulah ditemukan identitas serta struktur dari hormon auksin yang dikenal sebagai indol asetil aksid atau asam indol asetat atau IAA. Nah, di sini juga ada struktur dari indol asetik asid ya, kawan-kawan bisa melihatnya. Selanjutnya itu auksin disintetis di dekat masa pucuk di bagian pucuk batang dan jaringan-jaringan yang masih muda. Contohnya itu seperti daun. Auksin ditransport secara polar, yakni mengalami pergerakan menuju ke bawah batang. Nah, pergerakan inilah yang menyebabkan dari atas ke bawah ini menyebabkan konsentrasi pada bagian tanaman ini berbeda-beda. Karena auksin yang berbeda itulah yang menyebabkan adanya perbedaan respon dari setiap bagian tumbuhan. Respon yang diberikan itu bermacam-macam, mulai dari respon positif untuk merangsang pertumbuhan, bahkan respon negatif untuk menghambat pertumbuhan. Umumnya, auksin dapat memberikan pengaruh pada interval konsentrasi 10-8 molar sampai 10-3 molar. Konsentrasi auksin yang lebih tinggi justru dapat menjadi penghambat dalam proses pemanjangan sel. Nah, macam-macam hormon auksin itu ada 3. Yang pertama yaitu asam 4-klorindol asetat. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminosa yang masih muda. Kemudian ada asam fenil asetat. Senyawa ini dapat dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Jumlah PAA di dalam tumbuhan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan IAA, tetapi respon yang diberikan oleh PAA ini tidak seaktif dari IAA tadi. Kemudian ada senyawa indol butirat atau IBA. Awalnya IBA dianggap sebagai auksin tiruan, ternyata IBA merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. IBA ini banyak terdapat pada daun tanaman jagung atau zimaish dan beberapa tanaman dikotil. Nah, untuk strukturnya kawan-kawan bisa melihat di gambar bagian bawah. Pada gambar tersebut ada struktur dari asam 4-klorindol asetat, kemudian ada asam fenil asetat dan asam indol butirat. Nah, pada tahun 1928, Wen telah berhasil mengisolasi auksin dari tepung sari pada bunga dan bijian yang sudah nonaktif, dan di tahun 1930 Wen berhasil menemukan rumus kimia dari auksin yakni K10H9O2N. Dari penemuan tersebutlah maka dibuat auksin sintetis seperti NAA, kemudian NCPA, dan 2,4-D, serta kloraben atau amiben, dan tordon atau bikloram. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwasanya 2,4-D ini merupakan auksin sintetik yang terbaik dibandingkan auksin lainnya. Disebabkan karena 2,4-D ini lebih mudah diserap oleh tanaman, tidak mudah terurai, dan berfungsi dalam mendorong aktivitas morfogenik. Secara langsung, 2,4-D juga secara langsung dapat mempengaruhi proses embriogenesis pada sel-sel somatik. Nah, keterkaitan antara struktur dan aktivitas dari auksin itu, jika terdapat gugus pada rantai samping maupun pada cincin, maka aktivitas dari auksin akan menurun dan kelarutannya dalam air akan meningkat. Nah, ini bisa dilihat juga pada gambar yang tertera, kawan-kawan. Untuk selanjutnya harus ada ikatan rangkap pada inti. Kemudian semakin panjang rantai samping, maka aktivitasnya akan semakin berkurang. Sebaliknya, semakin panjang rantai samping, maka aktivitasnya akan bertambah. Selanjutnya ini ada biosintesis hormon auksin, di mana biosintesis adalah proses pembuatan hormon tanaman dari senyawa-senyawa sederhana yang merupakan hasil intermediate dari metabolisme. Biosintesis merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar atau prekursor yang menjadi senyawa intermediate, senyawa antara, dan terakhir menjadi hormon atau senyawa kompleks. Hal penting yang harus diketahui dalam proses biosintesis hormon tumbuhan yaitu ada 4. Pertama itu
Kita harus tahu dulu nama jenis dari bahan dasar atau prekursornya. Kemudian bentuk senyawa intermediate-nya itu seperti apa. Kemudian tempat sintesisnya itu bagaimana, dan mekanisme atau proses reaksi dan mekanisme pengaturan kadar atau konsentrasinya. Selanjutnya, ada 3 tahapan pengubahan triptofan hingga menjadi IAA. Yang pertama, ada kawan-kawan lihat pada gambar yang tertera bahwasanya terdapat jalur sintetis, yaitu triptofan diubah menjadi asam indol pirufat melalui reaksi transaminasi. Kemudian asam indol pirufat diubah menjadi indol asetaldehid melalui reaksi dekarboksilasi, dan proses akhir berupa proses oksidasi indol asetaldehid yang menghasilkan asam indol asetik. Selanjutnya, fungsi hormon auksin. Nah, ada beberapa fungsi hormon auksin pada tumbuhan. Yang pertama, memacu proses perpanjangan sel atau pertumbuhan, kemudian menghambat pertumbuhan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominasi apikal. Yang ketiga itu membentuk akar adventif, dan yang keempat merangsang terbentuknya xilem dan floem oleh cambium, menjaga elastisitas dinding sel dan membentuk dinding sel prima atau dinding sel yang pertama kali dibentuk pada tumbuhan. Kemudian yang kelima itu ada menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau absisi. Yang keenam membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Yang ketujuh itu mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral. Kemudian ada sebagai herbisida, penyebab gerak pada tumbuhan yakni fototropisme dan geotropisme, kemudian terakhir ada absisi. Nah, selain ada faktor yang menghambat, faktor fungsi-fungsi, ada juga fungsi-fungsi dari auksin, juga ada faktor yang mempengaruhi kerja auksin. Yang pertama itu ada cahaya, kemudian ada gaya berat dan konsentrasi, di mana cahaya menyebabkan auksin menjadi rusak dan auksin berpindah ke arah yang menjauhi cahaya. Salah satu jenis cahaya yang dapat menghambat kerja auksin itu adalah cahaya nila. Kemudian gaya berat, auksin diedarkan dari bagian atas menuju ke bawah, bagian bawah tanaman atau bagian dasarnya. Nah, selama proses pengendalannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Kemudian ada konsentrasi. Auksin dapat bekerja efektif pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi dapat meningkatkan pengembangan sel-sel batang. Nah, tadi kan ada auksin yang faktor penghambatnya berupa cahaya. Di sini ada gambar reaksi auksin terhadap cahaya matahari, di mana keberadaan dari cahaya matahari akan menyebabkan kerusakan pada auksin. Dan penghambatan kerja akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, auksin tidak akan terhambat kerjanya maupun rusak, sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang terkena cahaya. Selain faktor penghambat auksin yang alami, juga ada faktor penghambat auksin secara sintetis, yaitu yang pertama ada daya tembus pada lapisan kutikula atau lapisan epidermis yang berlilin, kemudian sifat translokasi atau pengangkutan dan penyebaran dalam tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada transformasi auksin aktif menjadi inaktif dalam tanaman atau destruksi atau pengikatan. Kemudian yang keempat ada hubungan dengan hormon tumbuhan golongan lainnya. Yang kelima ada spesies tanaman yang akan diberikan auksin sintetik. Kemudian ada fase pertumbuhan dari tanaman. Kemudian ada faktor lingkungan, kelembapan suhu, dan radiasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai hormon auksin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.